Assalamualaikum Bapak. Pak Hilali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ini mau dimulai atau gimana Pak? Udah beberapa sih sudah bergabung. Ya, saya lihat ada berapa? 6 ya. Sudah, ya 6. 6 dari 19 belum ada setengahnya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, baik. Mungkin 10, 15. Ya, kita tunggu 5 atau 7 menit lagi. Baik, Bapak Ibu berarti ditunggu dulu ya. Kita akan mulai di jam 10.15. Nanti akan dibuka langsung oleh Pak Kaprodi, yaitu Pak Dr. Hilali. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amrul Fajrin ya. Iya, betul Pak. Salam kenal Pak. Oh iya. Tinggal di mana? Kalau tinggal itu saya di dekat UPJ Pak. Di UPJ. Yang Agung. Universitas Pelita. Bukan, Pembangunan Jaya yang baru. Oh, Pembangunan Jaya. Di Bintaro Pak. Oh, di Bintaro ya. Di Bintaro sektor 9. Ya, masih wilayah Jabodetabek lah ya. Masih Pak, alhamdulillah. Ya, saya lihat ada beberapa yang di luar Jakarta nih. Malah di luar Pulau Jawa nih. Jauh ya, jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih Ihsan ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Mas Fatih dari mana? Tinggalnya? Saya tinggal di Parung. Parung. Oke. Masih wilayah yang jangkau juga. Saya perlu mengidentifikasi tempat tinggal karena ada kemungkinan nanti sesekali perkuliahannya offline gitu, datang ke kampus. Karena saya lihat ada beberapa yang di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa. Ada yang di NTB, ada yang di Aceh juga. Dan bahkan nanti ada satu mahasiswa dari Jepang ya. Tapi belum hadir karena baru tanggal 19 mungkin baru bisa hadir ke Indonesia. Nanti akan banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu. Bisa bahasa Indonesia tapi sedikit-sedikit katanya. Karena sepertinya orang Indonesia ini saya masih belum kenal baik karena informasinya baru dari email dan itu pun dari laporan staf administrasi bagian akademik. Ya, jadi betul ya, ini banyak yang tinggalnya di luar Jakarta ya. Ada yang di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi. Sudah hadir ya dari luar Jakarta, luar Pulau Jawa ini. Kalau yang dari Aceh, siapa namanya ini? Putri Satria. Putri Satria belum ini. Belum ya. Masih 6 ini. Atau mungkin dari asal tinggal Pak. Kalau tinggal mungkin di Jabodetabek tapi asal muasal dari Aceh bisa jadi Pak. Ya bisa jadi karena yang terlihat di sini domisili. Berarti kan tempat tinggal dan aktivitas memang ya di sana ya. Ini tempat tinggal di luar Jakarta.
Karena tahun kemarin pun ada beberapa yang dari luar Pulau Jawa yang lebih meminta perkuliahan online gitu. Nah, cuma karena perkembangan sekarang kan pandemi ya, kondisinya semakin jadi interaksi juga lebih leluasa sekarang, berpergian juga, jadi ada permintaan memang untuk sesekali offline gitu, sesekali bertemu di kampus. Kalau yang S1 bahkan sudah diwajibkan untuk datang ke kampus gitu. Nah, kalau yang S2 kan mesti menimbang banyak hal ya. Ada aktivitas, ada juga yang karena mereka domisilinya di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa. Kalau yang hadir di sini ada nggak yang tinggalnya di luar Jakarta jauh gitu, Jawa Barat misalnya, Jawa Timur, atau bahkan di luar Pulau Jawa yang sudah hadir secara online ini, ada tidak? Ada, Pak. Siapa ini? Mikra Tuzuro ya? Iya, dari Lombok. Dari Lombok. Nah, dari Lombok ya. Saya panggilnya Zuhro atau Zuhro saja? Zuhro. Oke. Zuhro memang aktivitas akan banyak di Lombok ya? Sudah di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta. Ya. Tapi domisilinya, kegiatan, tinggal dan lain-lain memang tidak lagi di Lombok sekarang. Ya. Oke. Berarti untuk 2 tahun ke depan memang akan di Jakarta. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ya, ini saya perlu lagi-lagi nanti memastikan itu ya, karena ada kemungkinan dosen-dosen akan meminta sesekali hadir, karena memang ada kelemahan perkuliahan yang dilaksanakan secara online ya, interaksinya kurang, kemudian mungkin juga suasana belajarnya tidak sebaik kalau datang ke kampus gitu. Jadi apa namanya, spiritnya itu mungkin tidak terasa. Baik, ini sudah ada penambahan belum ya? Masih ada 6. Masih ada 6. Hari ini Bapak Ibu tidak ada kegiatan di tempat kerja? Saya lagi di tempat kerja, Pak. Oke, Mas Lagi Abdul Hakim. Siapa ini ya? Tidak lihat. Udah Pak, ngajar Pak. Ngajar, baik. Ya, kita hanya sebentar, mungkin 1 jam ya, mudah-mudahan tidak apa namanya, mengganggu. Mungkin bisa izin dulu 1 jam sekedar pengenalan suasana kehidupan kampus ya, apa yang perlu Bapak Ibu ketahui, haknya, kewajibannya, apa yang perlu ditingkatkan nanti selama perkuliahan, apa saja kira-kira ekspektasi dari selama perkuliahan 2 tahun ke depan gitu, dan seterusnya. Oke, ini sudah 10.15, sepertinya memang belum ada penambahan lagi. Jadi dari 19 mahasiswa yang sudah resmi terdaftar di Prodi Magister Studi Islam, ini baru ada 6 ya yang bergabung ya. Baru ada 6. Oke, sudah bertambah ini. Bertambah jadi 7. Oke, sambil ngopi kita ya. Saya kebetulan bikin kopi loh. Baik Pak, siap. Baik, Pak. Silakan, Pak. Saya juga sambil ngopi Pak. Ya. Tadi pagi sebetulnya ada acara juga di kampus, di Fakultas Agama, tapi bergabung dengan S1 gitu. Yang S2 tidak diundang karena ya pasti ada kegiatan tempat kerja masing-masing, dan juga kalau bercampur dengan kegiatan S1 tentu
agak berbeda gitu. Cuma tadi harusnya dibikin online gitu ya, biar Bapak Ibu bisa mengenal juga dekan, wakil dekan, dan juga ada pengenalan lingkungan selintas gitu dari Pak Dekan tadi. Oke, tapi tidak apa, saya kira bisa nanti ditanyakan ke saya terkait dengan apa-apa yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu. Oke, semakin bertambah. Share screen. Oke. Ya, kita mulai saja lah. Sudah jam 10.15 bahkan lebih ya. Mbak Yumna perlu mengantarkan atau langsung saya? Boleh Pak, langsung aja. Langsung aja, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alladzi hadana lil Islam wa wada'a lana syari'atan salihah litatbiqi fi kulli zaman wa makan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, mahasiswa baru dari Prodi Magister Studi Islam. Selamat bahwa Bapak Ibu sudah bergabung, dan saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung dengan Prodi Magister Studi Islam. Mahasiswa yang terdaftar secara resmi ada 19 mahasiswa, dan memang kita terbagi ada 3 konsentrasi ya, ada pendidikan Islam, hukum Islam, dan ekonomi Islam. Nah, cuma saya belum lihat datanya berapa yang konsentrasi pendidikan Islam, yang hukum Islam, dan ekonomi Islam ya, nanti bisa kita informasikan berikutnya. Tapi biasanya memang yang memilih konsentrasi pendidikan Islam jauh lebih banyak biasanya. Ya, mungkin ini terkait juga dengan pekerjaan yang Bapak Ibu sedang jalani, yang mungkin mengharuskan untuk meningkatkan pendidikannya begitu, dan seterusnya. Saya lihat memang itu yang menjadi salah satu alasan mengapa mahasiswa melanjutkan ke S2 ya, apalagi nanti ke S3. Nah, sayang memang hari ini saya lihat yang hadir baru belum semua ini. Saya kesulitan untuk melihat layar semua. agak gaptek juga kalau mau melihat semuanya ini. Ya, tapi paling tidak tadi yang sudah terlihat ada sekitar 7 atau 9 mahasiswa ya. Jadi dari 19 baru ada 9 mahasiswa yang tergabung di sini. Mudah-mudahan nanti secara berangsur-angsur akan bertambah, karena ya kita perlu kenal juga, perlu mengetahui beberapa hal yang terkait dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu, apa yang akan dijalani nanti selama 2 tahun ke depan begitu. Ya, jadi sekali lagi selamat bergabung. Saya ucapkan pada Bapak Ibu semua. Tentu kuliah adalah hal yang sebetulnya sudah Bapak Ibu pernah jalani ya ketika S1 dulu. Jangan-jangan juga ada yang sudah S2 ya, kemudian S2 lagi.
karena ada pengalaman, ada satu mahasiswa yang bahkan sedang menyelesaikan S3 di bidang hukum. Nah, kemudian dia merasa kurang untuk hukum Islamnya, nah dia melanjutkan S2 di prodi ini gitu. Jadi sudah sedang S3, sedang menyelesaikan S3, tapi kemudian kuliah lagi S2. Jadi seperti dosen-dosen yang mengajar merasa ilmunya bahkan apa namanya setara gitu. Nah, jadi saya kira memang Bapak Ibu yang mendaftar di S2 pasti sudah punya kompetensi tertentu ya. Paling tidak sudah tahu bagaimana suasana perkuliahan karena pernah kuliah di S1, bahkan mungkin ada yang kuliah S2. Eh, maka informasi-informasi yang akan saya sampaikan mungkin sedikit banyak sudah diketahui. Nah, sebelum jauh ke sana, mungkin saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hilali Basya. Ya. Kata-kata Basya kadang ditanyakan ini dari mana ini, karena Basya sebagian mengira itu dari Arab, ada yang dari Mesir katanya, ada juga dari Turki. Padahal Basya ini singkatan orang tua saya sama kakek. Baknya bapak saya, Badawi, kemudian Syaknya adalah kakek saya, Syatiri. Jadi disingkat Basya, tapi jadi keren katanya. Saya asli dari Jakarta ya, di Betawi, ya di Ulu Jami, dekat pesantren Darun Najah. Karena memang dulu kakek ternyata juga yang memiliki lahan hampir semua daerah Ulu Jami gitu. Jadi mungkin kakek dulu yang pertama membuka lahan, dulunya masih hutan katanya, lalu membuka lahan di situ, maka jadi eh, apa namanya perkampungan sekarang di pinggiran kota Jakarta. S1 saya dari Fakultas Agama Islam UMJ, jadi saya alumni dari Fakultas Agama Islam UMJ. S2 saya dari Belanda, ya, Leiden, kampus Leiden, Universitas Leiden. Saya ambil Islamic Studies, ya, studi Islam, studi Islam. S2 di situ, kemudian S3 saya di Inggris, ya, di Universitas Leeds, di kota Leeds, dekat dengan Manchester, hanya sekitar 1 jam, 2 jam. S3 saya bidangnya Islamic Studies juga, studi Islam juga. Gitu. Mungkin kalau ditanya apa konsentrasinya, ya tentang pemikiran Islam, tentang Islam dan politik gitu, tentang bagaimana gerakan Islam kontemporer. Karena memang bidang studi Islam di Barat ya, di Belanda, di Inggris dan negara-negara Eropa lain ya memang umum saja, religious studies, Islamic studies, studi agama, studi Islam. Ya, itu dan saya bergabung di UMJ menjadi dosen sejak 2010 ya, 2010 hingga sekarang. Tapi sebetulnya murni baru bergabung mengajar baru tahun 2017-2018 karena dari tahun 2010 saya kuliah S3 itu sampai dengan 2016 akhir gitu. Jadi resmi baru aktif ya 2017. Saya pun baru diamanahi menjadi kaprodi ya baru tahun 2020, persis 1 bulan sebelum pandemi ya. Pandemi kan tahun 2020 bulan Maret ya. Saya Februari. Jadi sebulan sebelum itu saya dilantik dan kemudian tiba-tiba menghadapi suasana yang tidak menentu gitu. Perkuliahan jadi agak harus apa namanya menyesuaikan gitu ya dan seterusnya. Nah, ya itu perkenalan singkat tentang saya. Sebetulnya saya juga ingin mengenal lebih jauh Bapak Ibu, tapi saya khawatir memang waktunya agak terbatas. Mungkin nanti di akhir bisa kita lihat kalau memang ada waktu yang cukup, saya bisa meminta Bapak Ibu untuk mengenalkan diri juga gitu ya. Ini PPT saya sudah kelihatan belum ya? Atau tertutup nggak nih? Sudah Pak, Sudah ya. Oke, karena di layar saya kok seperti tertutup dengan gambar dan saya agak sulit untuk mengecilkannya. Bentar, saya kecilkan lagi. Oke.
Ya, oke. Yang pertama yang perlu saya jelaskan tentu tentang masa studi. Masa studi di S2 ya sebetulnya totalnya adalah 4 tahun ya, 4 tahun. Tidak harus dihabiskan 4 tahun, tidak harus. Lebih cepat tentu lebih baik gitu ya. Tapi 4 tahun ini adalah antisipasi. Kalau lewat dari 4 tahun, nah ini yang eh, apa namanya mengkhawatirkan karena artinya masa studinya sudah habis gitu. Kalau habis bagaimana ya dia tidak bisa menyelesaikan berarti tidak bisa eh, apa namanya eh, mendapatkan gelar disebut sudah tidak aktif lagi gitu. Tapi ada cara untuk mengaktifkan ya. Jadi mengaktifkan kembali eh, kemahasiswaannya gitu. Dan biasanya akan diberi waktu selama 2 tahun. Jadi perpanjangannya hanya 2 tahun, bukan 4 tahun lagi. Gitu. Nah jadi dari 4 tahun ini mohon Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati, waspada. Kalau perkuliahan tatap muka di kelas biasanya mudah untuk dilewati, tapi menulis tesis kadang-kadang eh, agak lama. Mungkin karena mencari waktu yang luang sekali. Sementara waktu luang itu ya mungkin susah didapat ya. Setelah pulang kerja sudah capek, ada urusan di rumah, urusan lain-lain, sehingga seringkali untuk mengerjakan tesis ini yang lama. Ada yang sampai 2 tahun ya mengerjakan tesis, bahkan ada yang 3 tahun 4 tahun tidak selesai mengerjakan tesis, nggak harus mengaktifkan kembali eh, mahasiswanya gitu. Nah, jadi itu harus diantisipasi karena sebetulnya perkuliahan yang baik adalah 4 semester saja, gitu. Menyelesaikan dalam 4 semester atau 2 tahun ya. Semester 1, 2, 3 biasanya sudah mulai mengajukan proposal tesis. Semester 4 ya sudah eh, menjalankan penelitian untuk penulisan tesis dan sidang tesis. Jadi 4 tahun adalah waktu yang sangat bagus gitu untuk menyelesaikan perkuliahan. Nah ini yang disebut dengan lulusan tepat waktu gitu ya, KTW, lulusan tepat waktu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu harus waspada. Dari sekarang mungkin perlu menimbang-nimbang, memikirkan mau menulis tentang apa, meneliti tentang apa ketika eh, nanti ada tugas untuk menulis tesis ya. Memang nanti pengajuannya semester 3, tapi dari sekarang tidak apa sering melihat tesis-tesis dari eh, teman-teman yang sudah selesai atau bisa juga dilihat di perpustakaan FAI UMJ gitu ya. Atau yang dari online juga sama bisa kita lihat, bisa kita pelajari biar dari awal sudah jelas gitu. Nah, eh, ini adalah distribusi mata kuliah yang akan Bapak Ibu ambil nanti selama 2 tahun ya. Yang semester pertama ini terlihat ya, semester pertama em, ada 5 mata kuliah ya. Filsafat Kemuhammadiyahan, di Al-Quran, studi As-Sunnah, sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam. Ada 5 mata kuliah. Memang agak banyak juga ya. Eh, tapi ini adalah mata kuliah-mata kuliah dasar yang bisa jadi sudah pernah Bapak Ibu pelajari ketika kuliah S1 dulu. Ya, kalau memang dulunya adalah dari Fakultas Agama. Kemudian semester 2 hanya ada 4 mata kuliah ya. Dan ini mulai masuk ke konsentrasi. Nah, ini yang saya lihat adalah pendidikan Islam dulu ya, pendidikan Islam. Semester 2 pendekatan studi Islam ini masih yang umum, tapi yang berikutnya sejarah pendidikan Islam. Nah, ini mulai masuk ke mata kuliah eh, apa namanya konsentrasi ya, untuk keahlian. Filsafat pendidikan Islam juga sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia ini masih umum. Kemudian yang semester 3 ada sebetulnya ada 3 mata kuliah ya. Kebijakan dan perbandingan pendidikan Islam, kemudian metodologi penelitian, evaluasi dan supervisi pendidikan Islam, dan yang seminar proposal tesis sebetulnya bukan perkuliahan ya. Ini adalah satu agenda kegiatan yang harus Bapak Ibu ikuti karena
sebagai pengajuan proposal tesis gitu. Jadi hanya satu kegiatan. Di situ Bapak Ibu akan diuji proposalnya. Kalau baik maka bisa lanjut. Kalau belum, perbaiki dulu, baru nanti bisa lanjut untuk penulisan tesis gitu. Nah, semester 4, semester terakhir, studi naskah bahasa Arab dan bahasa Inggris tentang pendidikan Islam. Ini karena konsentrasinya pendidikan Islam dulu. Ya. Lalu academic writing ini adalah keterampilan dalam menulis ilmiah, menulis karya ilmiah gitu. Kemudian tesis juga bukan mata kuliah khusus ya, tesis yang nanti akan Bapak Ibu presentasikan pada sebuah forum gitu. Nah, itu sementara yang hukum Islam, nah ini bisa dilihat seperti ini. Jadi ada mata kuliah yang sama, misalnya filsafat kemuhammadiyahan, studi Al-Quran, studi As-Sunnah, sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia, pendekatan studi Islam. Ini mata kuliah yang sama. Sehingga di semester 1 semua mahasiswa baru yang konsentrasinya berbeda tadi akan ikut satu kelas yang sama ya. Tapi ketika masuk pada mata kuliah yang terkait konsentrasi, maka akan mulai dipisah gitu. Yang hukum Islam, pendidikan Islam, yang ekonomi Islam gitu. Di situ nanti baru akan kelihatan ada berapa jumlah dari masing-masing yang mengambil konsentrasi tertentu itu. Nah, itu ekonomi Islam juga seperti ini ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang sama, terutama di semester 1 ya. Semester 2 ada yang sama, sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia, pendekatan studi Islam. Ini sama, dengan proposal tesis juga pasti sama, dan juga academic writing sama, tesis sama. Tapi kalau studi naskah bahasa Arab dan bahasa Inggris, ini akan dikaitkan dengan ekonomi Islam, kalau dia konsentrasinya ekonomi Islam, dengan pendidikan Islam, kalau konsentrasinya pendidikan Islam, dengan hukum Islam, kalau konsentrasinya hukum Islam. Nah, jadi itu mata kuliah yang akan Bapak Ibu ambil. Jadi setiap semester berkisar antara 5, 4, 3, dan 2 gitu ya. 5, 4, 3, 2. Jadi semakin ke belakang semakin berkurang mata kuliahnya. Karena memang diharapkan itu saat di mana Bapak Ibu akan konsentrasi fokus pada penulisan tesis gitu ya, pada penelitian dan penulisannya. Nah, selama kuliah tentu kita berharap bahwa Bapak Ibu ada penguatan keahlian dan keterampilan. Ya. Tapi ini tidak semata-mata ketika Bapak Ibu di ruang kelas, ya, dalam perkuliahan tatap muka, bukan. Tapi juga di luar itu. Gitu. Karena penguatan keahlian dan keterampilan ini penting untuk mendukung sebagai salah satu keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa gitu ya. Nanti ada surat yang mendampingi ijazah Bapak Ibu, disebut surat keterangan pendamping ijazah SKPI. SKPI itu menjelaskan apa saja keahlian-keahlian yang Bapak Ibu sebetulnya terus bina gitu, Bapak Ibu bina, misalnya keterampilan dalam berbahasa misalnya ya. Bapak Ibu itu menunjukkan dengan adanya kursus-kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris di luar kampus, di luar perkuliahan, ya mungkin dengan teman kursusnya, mungkin dengan lembaga resmi, lembaga semi resmi, tapi paling tidak ada keterangan bahwa Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Termasuk juga misalnya terlibat dalam proyek penelitian dosen ya. Mungkin dosen S2, dosen di prodi ini ada yang penelitian, kemudian Bapak Ibu diajak gitu ya, membantu entah dalam pengumpulan datanya, entah dalam mengolah datanya, menganalisis datanya, atau bahkan sampai menuliskannya. Maka itu adalah bagian dari keterampilan yang akan menjadi pendukung dari ijazah gitu. Karena ijazah saja tentu bagus, tapi ada surat keterangan pendamping ijazah itu semakin bagus karena menunjukkan keahlian yang Bapak Ibu terus lakukan di luar perkuliahan gitu. Termasuk juga mengikuti seminar.
Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin ikut seminar dimanapun gitu ya. Seminar yang relevan tentu temanya. Dengan studi Islam, pendidikan Islam, misalnya hukum Islam, ekonomi Islam. Termasuk konferensi misalnya. Konferensi itu adalah tempat di mana Bapak Ibu membagikan atau menceritakan hasil-hasil penelitian Bapak Ibu, pikiran-pikiran Bapak Ibu dalam bentuk makalah gitu ya. Juga pelatihan, misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan apa? Pelatihan menulis karya ilmiah, pelatihan berbicara di depan umum atau pokoknya pelatihan-pelatihan yang relevan. Jadi 3 hal ini yang terlihat di poin ini itu adalah bagian-bagian penting dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Bapak Ibu. Itu diharapkan oleh kami bisa Bapak Ibu lakukan di luar dari perkuliahan yang formal ya. Jadi di luar perkuliahan formal. Karena bisa jadi itu dilaksanakan oleh kita ya, misalnya seminar bisa jadi, tapi bisa juga dilaksanakan di luar prodi kami, misalnya di kampus lain bahkan. Jadi Bapak Ibu ikut ke situ, nah itu adalah hal yang menunjukkan itu tadi bahwa Bapak Ibu berusaha untuk terus menguatkan keahlian dan keterampilan Bapak Ibu. Berikutnya, nah tesis. Tesis itu memang ini menjadi salah satu tantangan juga karena menulis tesis saja sudah susah. Ini ada syarat lain, harus dipublikasikan, ya harus diterbitkan di jurnal nasional atau internasional. Ini kan udah beban lagi ya. Tapi sebetulnya sederhananya begini, kalau Bapak Ibu sudah menulis tesis, itu artinya 80% draft atau naskah untuk artikel yang diterbitkan di jurnal itu sudah ada sebetulnya. Tinggal disesuaikan dengan penulisan jurnal seperti apa. Kalau yang internasional ya tinggal di bahasa Inggris kan gitu. Nanti akan melibatkan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing juga punya kepentingan di situ ya. Bahwa mahasiswa bimbingannya hasil penelitiannya diterbitkan. Mungkin namanya juga nanti nama dosennya juga akan ikut ya. Mahasiswanya sebagai penulis pertama, dosennya sebagai penulis kedua. Itu menggambarkan adanya kolaborasi, ya kerjasama antara mahasiswa dengan dosennya. Buat mahasiswanya bagus karena berarti hasil penelitiannya punya kualitas karena diterbitkan gitu di jurnal, ya bukan buku tapi di jurnal. Ya. Memang di dunia kampus yang nilainya tinggi itu sekarang ini jurnal, bukan buku. Karena buku itu kebanyakan buku tidak direview ya, tidak ditinjau oleh pakar. Sementara kalau jurnal itu akan dibaca oleh beberapa pakar, paling tidak oleh 2 pakar, 2 ahli, dibaca dulu, diberi masukan. Kalau belum sesuai, belum akurat, dikembalikan lagi, disuruh perbaiki, lalu dikirim lagi, dibaca lagi, ada yang perlu diperbaiki lagi, dikembalikan lagi. Karena itu jurnal punya nilai akurasi dan kualitas yang lebih tinggi ketimbang buku ya. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Nah, publikasi tesis itu menjadi syarat kelulusan mahasiswa. Jadi bukan semata-mata nulis tesis sebagai kelulusan, tapi bahkan publikasinya pun menjadi syarat gitu. Tapi nanti tidak perlu terlalu terbebani karena kalau sudah menulis tesis, itu nanti ada kerja tambahan dosen pembimbing yang akan membantu mempublikasikannya gitu ya. Jadi pikiran mahasiswa yang penting adalah bisa meneliti, menuliskannya, insya Allah itu akan mudah gitu semuanya. Nah, para pengajar di Prodi Magister Studi Islam ini ada, saya lihat ya, 10 dosen lebih ya. Sebagian profesor, Profesor Masyito misalnya ahli pendidikan Islam, Profesor Sanusi Uwais pendidikan Islam, Prof. Armai Arif pendidikan Islam, Dr. Parihen pendidikan Islam, Dr. Sofa hukum Islam, Dr. Amir Syah Tambunan, ini bahkan adalah sekjen MUI, mungkin Bapak kenal Dr. Amir Syah Tambunan yang sering tampil di TV kalau ada isu-isu terkait fatwa, ya terkait ya persoalan hukum yang mungkin melibatkan otoritas MUI, biasanya
Pak Amir Syah Tambunan ini akan sering dipanggil di TV-TV nasional. Kemudian ada Pak Lukmanul Hakim, ya PhD, dia alumni dari Australia, pakarannya sejarah Islam. Ada Pak Dr. Saiful Bahri, S1, S2, dan S3-nya dari Universitas Al-Azhar, Kairo, ya, Mesir. Dia ahli tafsir Al-Quran, ya, studi Al-Quran. Lalu ahli bahasa ya saya sendiri, ada Dr. ini Fatma Kartika, ahli ekonomi Islam, Dr. Asep Supiadilah juga ekonomi Islam. Itu pengajarnya. Dan hal-hal yang terkait dengan persoalan akademik, administrasi juga nanti bisa dikonsultasikan dengan Mbak Yumna, ya, Ibu Laila Yumna. Mbak Yumna ini gelarnya betul nggak ya? SHI MHI. Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Betul nggak nih gelarnya? Tadi Oh, betul. MH Pak. Oh, MH saja ya, tidak ada I-nya. Jadi Enggak. Magister Hukum, padahal hukum Islam ya, Mbak Yumna ya. Iya. Oke, jadi sudah distandarisasikan ya, Magister Hukum. Kalau SHI-nya betul ya, Sarjana Hukum Islam. Saya sarjana ekonomi Pak. Oh, Sarjana Ekonomi S1-nya. Islam. Sarjana Ekonomi Islam, ya, ya. Saya manajemen zakat wakaf Pak, alumni Oh, iya, iya. FAI. Oke, ya. Ya, Mbak Yumna ini alumni dari FAI, S1-nya, S2-nya dari UIN Jakarta, ya. Ini akan banyak membantu Bapak Ibu terkait dengan perkuliahan, ya, terkait bidang akademik dan termasuk juga administrasi. Jadi semuanya nanti bisa ditanyakan ke Mbak Yumna. Oke, itu beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Ya, saya kira ini hanya perkenalan bagaimana kehidupan kampus yang akan Bapak Ibu jalani nanti selama 2 tahun ke depan gitu. Sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan, konsultasikan dan sebagainya. Saya persilakan Bapak Ibu. Boleh Pak, pertanyaan pertama. Ya, silakan. Siapa? Fathi. Fathi Ihsan Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ini ya, Baik, mungkin Pak. kenalan juga. Tinggal di mana, aktivitas apa, boleh juga. Oh, kenalan juga. Ya, sekalian. Jadi singkat aja. Jadi Ya. nama saya Fathi Ihsan, bisa dipanggil Fathi, bisa dipanggil Ihsan. Saya kebetulan alumni UMJ, lulusan FAI, prodi KPI. Lalu aktivitas saat ini saya ketua Yayasan MI bidang sosial pendidikan. Lalu saya sekarang juga di Jakarta Islamic Center sebagai kepala subdivisi pembinaan remaja dan anak. Nah sekarang saya lagi di Islamic Center. Jadi kantor, ya. Insya Allah berkenal dengan Bapak dan teman-teman semua. Jadi pertanyaan saya terkait pembelajaran, kan belum ada jadwal ini kan baru awalan, jadi jadwal mata kuliah itu offline atau online, terus kemudian dimulai jam berapa, karena kan terkait saya kan ada jam yang harus dari ini kan jaraknya jauh dari utara ke Cirende. Ya. Nah, itu apakah ada toleransi, jaraknya 60 kilo kan lumayan. Jadi, apakah ada toleransi atau gimana? Gitu sih Pak, pertanyaan lebih. Ke pribadi, pertanyaan pribadi. Baik Pak, terima kasih. Kalau keluar kantor jam berapa, Mas Fathi? Jam 4. Jam 4 ya. Ya, memang kemungkinan perkuliahan di S2 itu akan masih banyak online, kemungkinan. Ini sangat bergantung pada pertama dosen dan juga tentu pertimbangan dari mahasiswa ya. Karena saya lihat di daftar itu banyak yang tinggalnya di luar Jakarta dan bahkan di luar Pulau Jawa gitu ya. Ini terlihat dari domisili di mana
beberapa gitu. Ada yang dari Aceh, tadi ada yang dari Lombok. Kalau yang dari Lombok sudah pindah ke Jakarta ternyata. Tapi yang lain saya belum dapat konfirmasi apakah mereka masih di luar Pulau Jawa atau sudah Jakarta gitu. Jadi kemungkinan akan banyak online kemungkinan karena menimbang itu ya. Eh, dan memang sebetulnya sih mahasiswa level S2 kan sudah tanggung jawabnya sudah lebih tinggi sebetulnya ya. Jadi mereka biasanya bisa lebih mandiri dalam belajar gitu. Ya, memang perkuliahan yang paling baik itu adalah membaca buku gitu. Tatap muka itu dalam rangka mendiskusikan apa yang sudah kita baca ya. Mungkin mau mengonfirmasi, menanyakan hal-hal yang kita masih kurang paham atau bahkan kemudian sekedar apa namanya membangun argumen yang bisa jadi apa namanya lebih analitis, lebih kritis gitu ya. Karena mungkin terkait adanya perspektif baru, analisis baru gitu. Nah, jadi saya kira itu yang membuat mahasiswa S2 biasanya akan lebih apa namanya lebih nyaman ya, lebih lebih kemungkinan besar untuk menggunakan perkuliahan online gitu ketimbang S1. Kalau S1 memang harus lebih banyak tatap muka, datang ke kampus ya, berinteraksi dengan teman-temannya gitu dan seterusnya. Nah, di samping juga tentu S2 banyak yang aktivitasnya padat gitu seperti Mas Fatih cerita tadi baru selesai jam 4, kemudian lokasinya jauh, belum lagi macetnya gitu ya. Perkuliahan itu dimulai biasanya jam 4.30 ya. Jadi kalau dulu dulu ya sebelum pandemi itu memang banyak sekali yang sering telat gitu, yang jam 5 baru datang gitu. Akhirnya perkuliahan betul-betul dimulai jam 5, lalu selesainya ya pas maghrib, mungkin juga kadang-kadang ada yang ditambah lagi setelah maghrib kuliah lagi gitu. Tapi sesi pertama, mata kuliah pertama itu biasanya jam 4.30 sampai jam 6 ya. Jadi 1,5 jam, 4.30 sampai jam 6. Sementara yang kedua, yang berikutnya ya jam 7 sampai jam 8.30 atau jam 9 gitu. Eh, jadi selalu dua dua sesi itu dan ada di sore hari dan waktunya adalah hari Selasa dan hari Rabu. Gitu Mbak Yuna ya, Selasa Rabu ya, bukan Rabu Kamis ya. Jadi agak lupa dengan Iya, tetap di ya, Selasa Rabu, Bapak. Rabu bukan Rabu Kamis. Bukan, Selasa Selasa Rabu. dan Rabu gitu ya. Cuma mungkin untuk yang semester 1 ini kan ada 5 mata kuliah ya, Pak. Jadi dimulai di hari Selasa itu di jam 3. Oh, lebih awal ya. Lebih awal. Karena ada 5 mata kuliah, betul-betul. Karena ada 5 mata kuliah, maka ada jadwal yang diawalkan ya jam 3 gitu. Mungkin juga setengah 4. Nanti sangat bergantung dengan negosiasi dengan dosen dan mahasiswanya. Jadi itu sebetulnya sih jadwalnya sudah ada, tapi mungkin edaran resmi memang yang kemarin agak terlambat gitu ya. Karena kita beradaptasi dengan beberapa hal kemarin sehingga penyiapannya jadi tertunda. Biasanya sudah ada jadwal resmi yang disebarkan, diberikan kepada mahasiswa gitu. Tapi perkuliahannya tetap selalu Selasa dan Rabu gitu, mulainya jam 4 sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, memang enaknya kalau online ya di rumah setelah pulang kantor atau di kantor misalnya sebelum maghrib masih di kantor, lalu jam keduanya jam 7.30 pulang sudah sampai rumah sambil di kamar atau di ruang kerja misalnya. Nah, jam 9 sudah di rumah. Kalau dulu lebih susah karena jam 9 baru selesai lalu sampai rumah mungkin jam 10 malam gitu. Nah, itu memang yang menjadi pertimbangan kita. Jadi ada kenyamanan untuk belajar, tetapi juga kita mempertimbangkan kualitas. Maka sesekali nanti perlu hadir ke kampus. Mungkin 1 semester sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Ya, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan saat itu nanti. Mungkin begitu. Mas Fatih ini alumni tahun berapa? Saya lulus tahun 2015. 2015. Oh ya ya. Ya, berarti memang saya tidak mengajar ya karena saya mengajar S1 juga di FAI, tapi saya baru mulai mengajar tahun 2018 memang.
Ya, jadi saya tidak sempat bertemu dengan Mas Iya. Fatih. Baik, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Dosennya Pak Tajudin. Iya, Pak Tajudin ya. Baik, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain mungkin? Saya Pak. Silakan. Siapa ini belum terlihat? Coba saya lihat. Mas Abdul Hakim ya? Iya Pak. Ya, silakan. Ya, Oh, Pak, nih Mas Abdul Hakim ini juga alumni FH ini kayaknya. Iya Pak. Ya, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, mohon izin sebelumnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya juga alumni dari FAI, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya juga sempat diajarin sama Bapak juga. Ya, Alhamdulillah. betul. Sejarah peradaban Islam ya kalau nggak salah dulu Iya, ya. sejarah peradaban Islam. Saya alumni 2021. Baru sekali Mas. Segar lah. Jadi ada yang ingin saya tanyakan Pak tadi, yang di slide Bapak yang dipublikasi itu. Jadi yang dipublikasi itu kita wajib untuk membuat jurnal sendiri atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya. Jadi begini. Jadi tesis itu biasanya kan ada bagian inti ya. Bab 4. Hasil penelitian kan biasanya di bab 4. Hasil penelitian ini punya nilai yang sangat tinggi bagi banyak orang. Banyak orang pasti senang untuk membaca itu ya. Nah, sehingga bagian ini, bab 4 ini yang biasanya akan diolah, disesuaikan untuk menjadi artikel. Ya. Jurnalnya ya banyak jurnal di dalam negeri, misalnya dari kampus UMJ juga ada, kampus UIN juga banyak, mungkin kampus-kampus umum ya yang terkait dengan yang relevan dengan konsentrasi masing-masing, misalnya hukum Islam, pendidikan Islam itu juga banyak. Jadi kita hanya sekedar menyiapkan artikelnya, 15 halaman. Dari mana? Ya dari bab 4 itu. Kan bab 4 itu hasil penelitian. Di bab 4 itu diolah, disesuaikan, mungkin ada bagian pendahuluan di situ, ada sedikit penjelasan metodologinya seperti apa, baru kemudian deskripsi hasil penelitian. Nah, kalau kita mau mengirimkan ke jurnal nasional ya cukup bahasa Indonesia. Tapi kalau ke jurnal internasional, maka harus diterjemahkan dulu. Ya, terjemahkannya bisa nanti melibatkan dosen, bisa juga nanti ada lembaga khusus misalnya. Dan ini penting buat prodi Magister Studi Islam punya nilai tambah tentu buat Fakultas Agama juga. Artinya akreditasinya akan terus bagus kalau mahasiswa-mahasiswanya mempublikasi tesisnya di jurnal internasional misalnya gitu. Sekarang kan memang sudah akreditasinya A ya. Tapi kalau mau internasional tentu akan lebih bagus lagi. Nah, semakin banyak mahasiswa yang menerbitkan tesisnya ke jurnal internasional maka akan semakin bagus. Gitu. Ya untuk sementara saya kira sama saja kerjanya yaitu menyelesaikan tesis. Kalau sudah jadi tesis, nah sudah ada 80% bahannya buat artikel ke jurnal gitu. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Mas Abdul Hakim sudah ada kegiatan di luar berarti tempat kerja misalnya? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, ya. Saya waktu masih kuliah S1 juga sudah alhamdulillah Pak sudah mengajar. Ya, ya, baik, baik. Jadi alhamdulillah saat ini saya mengajar di SDN negeri dan sudah mengisi ini transfer study alumni? Belum, Mbak. Oh, belum, mungkin perlu isi karena penting itu mengetahui alumni-alumni yang sudah bekerja. Di SD negeri mana? Di SDN Negeri 07 Jagakarsa, Pak. Jagakarsa. Oh, dekat sini ya berarti ya? Iya. Ya, Saya ya, ya. tinggal di Jagakarsa. Oh, oke. Ya, oke, baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah Ya. baik. Ya. Nama saya Amrul Fajrin Marunduri. Saya asli orang Nias, Pak. Nias, wah. Nias, Sumatera Utara, jauh. Jauh sekali. Nah, tinggalnya di mana? Sekarang saya udah 10 tahun lah di Sawah Baru ini, Pak. Oke, Sawah Tangerang Baru. Selatan. Sawah Baru Jakarta Barat? Enggak di Sawah Baru yang sini, Pak, dekat Bintaro sektor 9 kan di belakang. Oke. Iya. Jadi sudah bermukim 10 tahun di situ, udah punya anak, punya istri. Nah, jadi aktivitas seharian itu saya guru di SMA Islam Sinar Cendekia. Islam Insan Cendekia. Bukan, SMA sebelahnya agak di maju dekat Al-Wildan. Oke. Dulu yang di Lengkong Timur SMA Islam Sinar Cendekia. Oh, Islam Sinar Cendekia. Ya, kemudian alhamdulillah saya dengan teman sesama orang Nias udah buat yayasan juga, Ustaz. Yayasan bergerak non profit. Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim dan Duafa Nias, Yayasan PMYD Nias. Ya, jadi kemarin kan waktu saya mendaftar itu saya ikut di studi Islam ya. Dan saya mau nanyain sih, untuk arah nanti studi Islam ini nanti dikolaborasikan di PAI, di mana, di pendidikan agama Islam S2-nya, hukum Islam, atau di mana? Itu akan dikolaborasikan atau dimergerkan di mana nanti? Atau studi Islam ini sendiri berdiri sendiri seperti yang saya sebutkan. Itu aja sih. Ya. Sebetulnya studi Islam ini adalah paling besarnya ya, paling besarnya. Nah, nanti di dalamnya ada konsentrasi, gitu. Konsentrasi pendidikan Islam dan konsentrasi ekonomi Islam. Jadi nanti Bapak Ibu dari awal sudah bisa menentukan saya mau di mana nih terkait dengan S1 Bapak Ibu, pekerjaan yang sekarang dijalani. Saya mau konsentrasi pendidikan Islam, maka di situ. Ada mata kuliah yang umum ya, yang akan sama antara hukum Islam, pendidikan Islam dengan ekonomi Islam, yaitu misalnya ada 5 ya, seingat saya. Misalnya filsafat kemuhammadiyahan, studi Al-Quran, As-Sunnah, lalu sejarah pemikiran Islam, misalnya sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia, itu akan sama. Ya, kalau itu semuanya nanti akan satu kelas. Tapi ketika masuk pada mata kuliah konsentrasi, baru kemudian dipisah-pisah. Yang hukum Islam ya mata kuliahnya terkait hukum Islam saja. Yang pendidikan Islam ya pendidikan Islam saja. Jadi konsentrasi nanti yang menentukan ya. Hingga nanti di ijazah pun memang alumni dari Magister Studi Islam, tapi ada dalam tanda miring konsentrasinya pendidikan Islam. Jadi itu akan menunjukkan bahwa kalian kita adalah pendidikan Islam. Karena kalau studi Islam saja kan umum sekali. Umum sekali. Ya, nanti dari mata kuliah pun nanti di kartu hasil penilaian, itu nilai-nilai mata kuliah kita ya. Kartu hasil studi KHS itu kan terlihat mata kuliah kita banyak yang terkait dengan konsentrasi ya. Yaitu pendidikan Islam misalnya, atau hukum Islam, dan seterusnya. Ya. Jadi saya kira itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan tadi ya. Baik Pak, syukronnya ya, atas jawabannya. Oke, baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah ada 9 ya, gabung. Ya mungkin yang lain memang. Oh iya, Afwan, ada satu lagi aja. Terkait untuk jadwal tadi kan hari Selasa itu kan saya itu lumayan padat ya di hari itu. Karena kan ada pemajuan, karena ada 5 mata pelajaran yang dipelajari, dan tadi saya dengar di jam 3 ya akan ada pemajuan dan
nanti kalau seandainya kita sebagai peserta atau sebagai mahasiswa ya telat, apakah ada dispensasinya atau bagaimana Pak? Itu juga ngeri-ngeri sedap karena pengalaman di S1 kan dulu gitu. 5 menit aja langsung keluar. Ya, memang. Ini memang sangat tergantung dengan dosennya ya. Ada dosen yang mungkin ketat dengan waktu, ada dosen yang lebih heran ya. Sepertinya memang harus dikomunikasikan dengan dosen bersangkutan. Saya agak sulit untuk jam 3 hadir, jam 3 tepat. Saya baru bisa hadir jam 3.30. Nah, mohon ada toleransi atau pertimbangan mengenai ini. Jadi dari awal sudah dikomunikasikan, karena jangan sampai dosennya menduga ini mahasiswanya memang tidak mau tepat waktu. Nah, jadi itu yang harus diantisipasi ya. Insya Allah sih semua dosen-dosen S2 sangat bisa menoleransi apapun gitu ya. Lebih bersifat akomodatif gitu. Karena ya kita semua tahu bagaimana kesibukan orang yang sudah kerja gitu ya. Gitu. Termasuk juga perkuliahan online bisa dikomunikasikan saja. Saya mau online sepenuhnya. Mungkin hanya sekali dalam satu semester bisa dikomunikasikan karena itu tadi kita mempertimbangkan banyak hal memang agak beda dengan S1 karena S1 memang ada pertimbangan-pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka tidak bisa belajar secara mandiri, kadang kondisi banyak di rumah juga membuat mereka jadi menurun antusiasme belajarnya gitu, dan seterusnya. Jadi maka ada pertimbangan-pertimbangan lain buat S1 ya, berbeda dengan S2 memang. Mungkin itu Mas Amrul Fajrin ya. Syukuran Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya, oke untuk kita perlu kenalan satu-satu. Jadi sebagian sudah saya kenal, mungkin saya bisa panggil satu-satu yang belum saya kenal tadi ya, supaya ini saja sekilas apa kegiatannya dan domisilinya di mana gitu ya. Ya tadi Abdul Hakim sudah, Amrul Fajrin sudah, Faisal Amma mungkin bisa memperkenalkan diri, alumni dari mana, aktivitasnya apa, tinggal di mana. Baik, Mbak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mohon izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama Faisal Ammah, biasa dipanggil Faisal. Untuk asal sendiri dari Jawa Timur, Pak, dari Lamongan. Iya. Alhamdulillah. Iya, lumayan di Jawa Timur. Untuk sekarang domisilinya atau tinggalnya di Kemang, Bogor, Pak. Oke, sudah di Kemang. Iya. Lebih tepatnya sekarang tinggal di pesantren milik Muhammadiyah di MBS Jiwa Tadi Kusumo. Oh, iya. Iya. Kapan masuk MBS-nya? Sejak kapan? 2018, Pak. 2018 masih ketemu dengan saya nggak ya? Masih Oh, iya. sering ketemu Pak Hilali. Oh iya. Iya. Ya, saya sudah waktu lama. itu iya, ya sempat mengajar Ananda, anak Bapak. Oh, betul ya. Ya, untuk kedepannya kami mohon arahannya Pak ya untuk di MSI ini. Baik, mungkin cukup itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sekarang sih ya sudah lama berarti di situ ya di MBS Iya, ya. Salam buat Kiai Endang, Kiai Nur Ahmad, baik, Pak. Dan Kiai Hasan. Ya, Hasan ya, baik ya. Nanti kami salam. Oh iya, Kiai Hasan. Ya, baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Lama. Yes. Sama-sama.
Baik, yang selanjutnya Fakih Ihsan sudah. Ilman Putra. Ilman Putra, silakan perkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hufazzo Ilman Putra, biasa dikenal Ilman. Asal saya dari Lampung, tapi domisili sekarang juga di Kemang, Bogor, sama dengan Faisal Lama. Ya. Di lembaga yang sama atau lembaga yang beda? Sama Pak. Oh sama. Sejak kapan di MBS ini? Sama Pak, 2018. 2018. Berarti pernah ketemu saya juga ya di sana ya? Oh iya. Saya juga alumni UMJ Pak. Oh begitu. Alumni UMJ tahun? 2001. 2021. Oh 2021. Ya. Masih segar berarti. Baik. Ya semoga lancar studinya nanti sampai ke depan nanti. Amin. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Saja. Ya baik. Oke, selanjutnya Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Sebelumnya mengambil ekonomi Islam. Sekarang lagi kerja di Bogor, Pak. Oke. Sebelumnya di kampus mana kuliahnya? Tiara, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara, Pak. Oke, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Ya. Oke. Terima kasih. Aktivitas di mana tadi di Bogor, salah satu ma'had di sini, Ma'had Aisyah binti Abu Bakar, dan kerja sebagai staff di bagian sini, bantu mahasiswi, bantu siswi maksudnya. Oke, baik. Berarti sekarang konsentrasinya mengambil apa? Mau mengambil hukum Islam, tidak ekonomi. Hukum Islam. Iya, hukum Islam. Baik. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa nih Pak ya. Mungkin agak berat mungkin nanti ke depannya. Ya kalau dari ekonomi larinya ke hukum. Kalau senang membaca biasanya mudah beradaptasi ya. Karena memang kuncinya adalah membaca buku, artikel yang memang terkait, yang relevan, insya Allah bisa mengikuti. Insya Allah. Kalau bahasa Arab sudah sampai tahap mana kira-kira? Tahap bahasa Arab ini karena memang background-nya dari SMP, SMA itu kan memang sekolah pondok ya, pesantren. Saya dari Sumbawa. Saya SMP SMA-nya itu di Abu Hurairah Mataram selama 6 tahun. Jadi terus aktivitas harian sih jadi guru les bahasa Arab juga, Pak. Oke, ya. Berarti nggak ada masalah kok. Iya. Ya. Saya yakin akan lancar. Iya, amin. Satu pertanyaan Pak, apakah nanti untuk di kelasnya untuk pembahasan seperti dosen dan lain-lainnya, apakah ada yang berbahasa Arab untuk penyampaiannya, materinya, segala macam, untuk terkait konsentrasi hukum Islam sendiri? Ya, kalau pengantar tetap bahasa Indonesia ya, tapi referensi kemungkinan akan diminta membaca buku-buku berbahasa Inggris atau artikel berbahasa Inggris, berbahasa Arab, itu kemungkinan. Nah, nanti ada satu mata yang memang khusus buku-buku berbahasa Inggris dan berbahasa Arab ya. Jadi studi naskah bahasa Inggris dan bahasa Arab terkait dengan Islam misalnya. Kalau pendidikan Islam ya terkait pendidikan Islam. Nah itu pasti akan banyak menggunakan buku-buku yang berbahasa asing gitu ya. Kalau bahasa pengantarnya sejauh yang saya tahu masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Gitu nanti. Itu ada di semester 3 nanti. Semester 3. Iya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ya, sama-sama. Baik. Berarti kita lanjut ke dari Khairun Nisa, kemudian Mi'ratuz Zuhra ya.
Mi'ratul Sughra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikratul Zuhro, alumni Studio Darul Hikmah Bekasi, Prodi Ilmu Al-Quran dan Hadis. Insya Allah akan mengambil Prodi apa? Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, ilmu Al-Quran. Oke. Kalau konsentrasi sekarang mau mengambil apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam, ya. Dari kampus mana dulu S1-nya? Studio Darul Hikmah Bekasi. Oke, Darul Hikmah Bekasi. Lulus tahun berapa? 2021. 2021. Masih segar juga berarti ya. Semangatnya masih tinggi, Bes. Sekarang sudah ada kegiatan, pekerjaan? Masih mencari, Pak. Baru nyampe dari Lombok. Baik. Ya. Oh, ya yang dari Lombok tadi ya. Jadi sekarang sudah akan menetap di Jakarta. Insya Allah, Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan studinya lancar dan juga ada kegiatan tambahan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu juga kegiatan tambahannya. Tapi menghasilkan. Baik, kita lanjut yang lain. Ini sudah semua. Imam The Bintang. Nama lengkapnya siapa ini? Ya, Imam The Bintang. Ini siapa? Di daftar. Ini bisa langsung mengenalkan diri. Imam The Bintang. Atau Muhammad Imam Kurniawan namanya ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, yang ada nama Imam. Oh iya, ya. Silakan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter, nama saya Muhammad Imam Kurniawan. Saya alumni dari FAI UMJ tahun 2020 kemarin, pas masa COVID. Saya dari berarti saya sempat mengajar ya? Kenapa Pak? Saya sempat mengajar. Iya, saya ngajar dulu. Suaranya agak putus-putus, mungkin karena sinyalnya nih agak terganggu. Sinyal ya? Iya Pak, saya ngajar di SD. Di mana dia? Di SD Pondokarya Pak. Oke, Pondokarya. Itu di mana ya lokasinya? Sampai di Al-Azhar Bintaro. Oke, Al-Azhar Bintaro, ya. Saya tahu di situ. Baik. Saya asli Jawa Tengah, dari Pemalang. Oke. Iya, tinggal dari PAI ya, PAI UMJ ya. Iya, Pak. Dari PAI. Iya. Saya tinggal di Pondok Ranji, Pak. Pondok Ranji. Dulu rumah saya sekitar situ. Di situ. Dulu. Tapi sekarang udah pindah di dekat kampus gitu. Karena pengen yang lebih cepat sampai ke kampus saya. Baik. Ya mudah-mudahan lancar ya, Mas Imam. Udah lancar, ya pekerjaan juga lancar. Oke. Ya. Ini juga masih di sekolah sepertinya ya. Iya Pak, masih di sekolah. Karena saya ngajar siang Pak, jam 1. Oh, terus selesainya sampai jam berapa? Ngajarnya jam berapa? Jam 1 siang Pak. Selesainya jam 1 siang ya? Selesainya? Bukan Pak, saya ngajar mulainya jam 1. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Oh, mudah-mudahan bisa. Jam 4 mudah-mudahan bisa. Kalaupun agak terlambat ya bisa dinegosiasi ke dosennya, harus melaporkan kenapa terlambat gitu. Nah, mungkin juga nanti jadwalnya bisa agak lebih di tengah-tengah, mungkin jam 3.30 gitu. Atau juga ya nanti bisa dinegosiasikan lah bagaimana baiknya lah komunikasikan. Baik, itu saja.
Berarti kita lanjut ke yang lain. Apa masih ada ya? Sepertinya sudah semua ya. Oke, ini sudah semua. Ya, baik kalau begitu kita akhiri saja berarti ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Mudah-mudahan sudah terang ya, semakin terang. Paling tidak ya di awal-awal gitu, karena tentu ke depan pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar perkuliahannya, rezekinya juga dimudahkan. Karena biasanya ini bisa jadi kadang-kadang jadi tantangan tersendiri ya. Silakan nanti dikomunikasikan kalau ada kendala-kendala, barangkali ada solusi untuk kelancaran studi kita semua. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya, juga Mbak Yumna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung izin pamit ya. Syukron Pak Dokter. Jazakallah khairan Pak. Sama-sama.